Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kedepannya kamu ya untuk zodiak Leo di minggu keempat Januari 2026. Oke, buat para Leo, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini. Mari kita cek, kita lihat apa aja sih yang akan terjadi sama kamu di minggu keempat Januari 2026 Leo. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja ya. Di kartu yang pertama buat Leo, ada apa aja di minggu keempat ini kak? Aku lihat di minggu keempat ini ya Leo, mungkin akan ada beberapa kondisi yang ngebuat kamu jadi stuck dengan yang namanya masa lalu gitu. Masalah-masalah di masa lalu. Mantan kak? Bisa ya. Mungkin masalah-masalah dengan mantan bisa bikin jadi stagnan. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat ya Leo, ada semacam penyesalan ya yang terkait dengan masa lalu. Contohnya, coba dulu aku nggak ketemu sama dia, coba aku nggak terkait dengan orang ini, atau coba aku dulu nggak melakukan hal-hal seperti ini, pasti kayak nggak akan ada penyesalan sampai sekarang gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kayak kamu tidak bisa melepaskan memori yang bukan menyesalkan tersebut gitu teman-teman ya. Jadi ada kenangan-kenangan, memori-memori yang kayak sudahlah ya, tapi aku menyesal kenapa itu harus terjadi gitu teman-teman ya. Nih. Terus juga di minggu keempat ini aku lihat ya, beberapa dari Leo juga terkadang cukup bimbang, takut, gak happy sama satu masalah di sini. Sebenarnya bisa aku katakan kenapa kamu gak happy sebenarnya salah persepsi aja sih ya. Ada hal-hal yang salah kamu mengerti yang membuat kamu jadi nggak happy sendiri gitu. Padahal mungkin masalahnya nggak seburuk yang kamu bayangkan, tapi karena kamu memahaminya dengan cara yang lain, dengan cara yang berbeda, atau salah mengerti, jadinya oh ini berat banget masalahnya, oh ini membingungkan sekali. Padahal mungkin tidak seperti itu ya. Terus juga di minggu keempat ini Leo, aku lihat memang ada ya beberapa orang-orang tertentu yang kayak sinis sama kamu, memandang negatif kamu, di depan kamu ngomongnya lain, di depan kamu baik banget, tapi di belakang nyinyirin kamu, sinis banget sama kamu lah gitu ya. Dan terkadang kamunya juga mencoba untuk cuek ya dengan orang-orang yang seperti ini. Kamu juga mencoba untuk melakukan perenungan-perenungan agar mungkin kayak, yang penting bagiku kalau di sini ya, beberapa Leo mungkin ngerasa bahwa aku kayaknya nggak ada salah apa-apa gitu ya, cuman nih orang kok hobi banget gitu ya ngomongin aku di belakang, nyentil aku di belakang gitu, dan atau kan ngejelek-jelekin kamu gitu ya. Sehingga di sini ketika kamu sudah mencoba untuk melakukan perenungannya itu lebih kepada yang kayak sabar Leo ya, biarkanlah orang-orang seperti itu ya. Kamu melakukan perenungan yang kayak yang penting akunya baik di sini, aku nggak merugikan siapapun ya, dan tetap stay jadi orang baik. Terserah tuh orang mau ngapain di belakang aku, mau jelek-jelekin, mau yang gitu ya, terserah dialah gitu. Kalau di depan mungkin kelihatan manis, kelihatan baik gitu. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat beberapa dari Leo juga ada hasil dari kerja keras yang pada akhirnya diterima ya. Ada uang-uang masuk kakak di minggu keempat, ada ya. Mungkin ada bonus, ada reward, atau ada hasil dari usaha yang pada akhirnya masuk di sini. Hasilnya selama ditunggu-tunggu akhirnya. Intinya ada duit masuk lah aku lihat di minggu keempat ya. Ditunggu aja. Besar kecilnya nggak patokan, yang penting ada yang masuk teman-teman. Uang hasil dari kerja kerasmu ya. Makanya aku bilang bisa dari usaha, bisa dari pekerjaan kamu ya.
bukan yang dikasih orang ya, maksudnya kayak kamu dapat hibah, dapat sumbangan, bukan yang kayak gitu, tapi hasil dari kerja kerasmu, yang dimana kamu berusaha, nih kamu dapat hasil gitu. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat beberapa dari Leo, mungkin ada suatu kondisi yang membuat kamu jadi ngerasa nggak beruntung ataupun gagal ya dalam hidupmu. Ada hal-hal yang terkadang membuat kamu jadi ngerasa nggak senang, nggak puas. Oh ya, siapa yang puas dan siapa yang senang sih kalau di sini ternyata menerima yang namanya kayak bagi kamu ya sesuatu di sini gagal, mungkin kamu nggak suka, tapi kamu menganggap bahwa kayaknya bukan usahaku yang kurang, tapi mungkin aku lagi kurang beruntung aja, lagi apes gitulah. Jadi ada hal-hal yang gagal di sini, tapi kamu memahami bahwa bukan usahaku yang kurang, ini lagi apes aja, nggak rezeki, nah gitu ya. Dan juga di minggu keempat ini, Leo, aku lihat terkadang kamu cukup sering boring ya, boring, nggak semangat, lebih kepada bosen gitu ya. Terkadang bosennya kamu mungkin dengan pekerjaan kamu, dengan bisnis apapun itu ya, aktivitas kamu, kebosanan ini terkadang bisa bikin kamu tuh jadi nggak bergairah. Ini kan low energy. Ketika kita berada di dalam kondisi yang low energy ya, kita cepat banget bisa pesimisnya, karena kayak apa-apa kayak udahlah, nggak usah lah, nanti aja lah, udahlah, nggak semangat apalah gitu, udah nggak bisa lah, itu yakin aku nggak bisa gitu ya. Jadi seharusnya kamu bisa melawan ini semua ya. Dan di minggu keempat ini juga aku lihat beberapa dari Leo juga akan terkait dengan yang namanya ini ya, orang-orang yang tak kenapa butuh banget pengakuan dari kamu ya, bahwa mereka itu baik, bahwa mereka itu jujur, bahwa mereka itu selama ini mungkin ngebantu kamu, bahwa selama ini mungkin mereka itu berguna buat kamu, bahwa selama ini mereka itu selalu ada buat kamu ya. Ada nih orang-orang yang seperti ini, memang mereka baik, tapi kenapa sih harus segitunya, pengen terlihat Leo itu jadi berutang budi gitu ya, ada juga nih ya. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat beberapa dari Leo, terkadang ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi insecure soal harapan kamu gitu. Ada hal-hal yang bikin insecure, ada hal-hal yang bikin kamu jadi nggak yakin, nggak berani gitu untuk mengambil suatu keputusan ataupun harapan yang terlalu tinggi. Kayak udahlah Kak, nggak mau berharap yang muluk-muluk nih akan hal A yang aku inginin, karena kalau jatuh sakit banget Kak, biarin aja berjalan mengalir apa adanya gitu ya. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat beberapa dari kamu nih, ada aja yang jelas sama kamu ya, dan ada juga beberapa manusia-manusia tertentu yang coba untuk pansos sama kamu gitu. Bisa jadi Leo ini terkenal di kantor, di kerjaan, di bisnis, sehingga orang berusaha untuk ngedeketin kamu tapi mengambil keuntungan dari nama kamu ya. Terus apalagi di minggu keempat ini buat Leo nih, aku melihat ada unek-unek yang apa ya, yang terpendam. Oke, ada unek-unek yang terpendam, ada semacam apa ya kalau aku bilang ya, unek-unek yang terpendam, adanya kesadaran diri nggak tuh, adanya diri yang terkadang kurang menyadari bahwa aku tuh sudah lama ya nyimpan unek-unek seperti ini ya, udah nggak sehat ini kalau kayak gini terus semuanya ditumpuk sendiri, dipendam sendiri. Tapi terkadang Leo nggak menyadari bahwa beban di hatinya sudah banyak kayak gitu dan butuh untuk dirilis. Oke? Dan di sini untuk pesan dari semesta, mari kita cek ya apa pesan dari semesta buat para Leo di minggu keempat Januari 2026. Sorry. Leo, yang pertama di sini kamu dipesankan gunakan dynamic energimu gitu ya. Di sini untuk bisa menjadi leader yang baik, menjadi manusia yang bisa memimpin ya orang-orang, agar lebih visioner juga buat kedepannya. Oke. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan take action atas ide-ide yang kamu punya, karena hidup itu terus berjalan, terus bergerak. Jadi jangan hanya di satu tempat saja ya, jalan di tempat maksudnya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan temukan keseimbangan di dalam kehidupanmu dan ciptakan atmosfer yang menenangkan untuk kehidupan kamu sendiri gitu. Baik. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua ya. Di akhir Januari di minggu keempat energi paling kuat ada Sagi, Sagi, Pisces dan Aquarius, itu aja teman-teman ya.
Oke, mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Leo.